Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniti Lestari dari Akuntansi Perpajakan NPM 227555159. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan standar berbagai standar dan penggunaannya di INA dan kerangka konseptual. Sejarah perkembangan sistem akuntansi. Dahulu, pengetahuan sejarah dan perkembangan akuntansi berguna dalam memahami apa yang terjadi di masa lalu dan sebagaimana proses pengembangannya sehingga berkembang itu sampai pada saat ini. Sejarah perkembangan sistem akuntansi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana praktik akuntansi merupakan tahapan atau perusahaan lingkungan dan kebutuhan sosial di era globalisasi sekarang ini. Evolusi pemikiran dan perkembangan akuntansi dari masa ke masa, dari periode ke periode sampai sekarang, kita perlu ketahui dari sejarah. Serta badan-badan yang berperan dalam perkembangan akuntansi. Oleh karena itu, mengetahui serta memahami secara perkembangan akuntansi sangat penting sebagai dasar dalam memahami konsep dan praktik akuntansi saat ini yang digunakan untuk memprediksi perkembangan dari akuntansi di masa yang akan datang. Sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi yaitu organisasi, formulir, catatan, serta laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan. Sedangkan menurut Warren, sistem akuntansi merupakan suatu metode atau prosedur untuk mengumpulkan klasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional serta keuangan sebuah perusahaan. Sejarah Single Entry Bookkeeping System, yaitu merupakan awal lahirnya sistem double entry dan triple entry. Sejarah single entry tidak terlalu banyak diceritakan karena sistem single entry ini serupa dengan pencatatan informasi biasa, jadi tampak seperti sebuah laporan. Berikutnya sejarah double entry bookkeeping system, yaitu sebagai titik tala perkembangan akuntansi dan juga teori akuntansi ditemukan dalam catatan seorang pedagang Jena, Italia sekitar 1340. Meskipun beberapa konsep akuntansi dapat dilihat pada zaman sebelumnya kurang berpengaruh terhadap akuntansi masa kini. Standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu ada beberapa versi Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS yang telah dimodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau yang sering disebut dengan SAK. Di dunia ada dua standar yang dijadikan referensi, yaitu International Financial Reporting Standard IFRS dan US Generally Accounting Participle. IFRS disusun oleh International Accounting Standard Board, sedangkan USGAP disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Di Indonesia, efektif per 1 Januari 2015 secara garis besar akan dikonvergen dengan International Financial Report Standard pada 2014. Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankan sesuai standar yang berlaku. Di Indonesia, standar akuntansi berkembang menjadi 5 pilar yang mengikuti perkembangan dunia usaha, yaitu
PSAK IFRS, SAK Etap, PSAK EMKM, PSAK Syariah, dan SAP. Apa sih itu SAK EMKM yang keluar pada 2016? Yaitu disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, yaitu entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai SAK Etap. Dan apa itu PSAK Syariah? PSAK Syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, penggadaian syariah, badan zakat, dan sebagainya. Sedangkan SAP sendiri, standar akuntansi pemerintah, adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. SAK entitas privat adalah standar akuntansi keuangan yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kerangka konseptual, yaitu kerangka konseptual yang menjadi dasar penyusunan dan pengkajian laporan keuangan bagi stakeholder internal, eksternal. Konsep ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Tujuan dari kerangka konseptual yaitu sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, sebagai kerangka atau acuan memecahkan masalah akuntansi jika standar yang digunakan sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul. Sebagai dasar pembuatan penilai dalam pengkajian laporan keuangan, meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.